Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penilaian rubrik 3, yaitu konsep Sport Center Jakarta Selatan. Pertama-tama saya akan mempresentasikan tentang konsep landscape. Konsep landscape. Di area landscape terdapat 5 fasilitas, yaitu ada area playground yang diletakkan di dekat bangunan sport hall agar anak-anak yang bermain bisa diawasi oleh orang tua. Untuk bentuk playgroundnya sendiri mengikuti area sisaan lahan yang terpakai untuk jogging track. Terus yang kedua ada skatepark. Skatepark diletakkan di area playground dan lapangan outdoor. Skatepark dibentuk melingkari lapangan tenis agar terkesan luas. Terus yang ketiga ada jogging track. Jogging track dibuat melingkari lapangan tenis, skatepark, RTH, dan game outdoor. Terus yang keempat ada game outdoor. Game outdoor ini merupakan fasilitas tambahan yang diletakkan di area selatan dekat pintu keluar kendaraan. Terus yang terakhir ada plaza. Plaza diletakkan di dekat Jalan Bulungan dan Jalan Mahakam. Bentuk plaza dibuat letter L sesuai sisaan lahan. Hardscape mengacu pada bahan landscape keras atau buat dalam struktur lingkungan buatan yang dimasukkan ke dalam landscape. Terus ada softscape. Softscape mengacu pada elemen hortikultura langsung dari sebuah landscape. Softscaping dapat mencakup bunga, tanaman, dan pohon. Hardscape-nya sendiri terdiri dari material perkerasan aspal dan beton dengan fasilitas playground dan game equipment. Sedangkan softscape-nya terdiri dari tanaman atau vegetasi seperti bunga dan dari pohon yang berukuran besar sampai berukuran kecil. Jadi kesimpulannya yang dapat diambil di atas adalah konsep ruang publik terbuka hijau yang ramah anak. Terus yang kedua ada konsep massa. Massa bangunan terdapat 2 massa bangunan dengan masing-masing kegunaannya, yaitu bangunan sport hall dan toko retail, kantin, kantor pengelola. Bangunan 1, sport hall, memiliki ketinggian elevasi 2 lantai. Di lantai dasar bangunan terdapat lobi, kolam renang, dan ruang servis atau mekanik. Sedangkan di lantai 2 terdapat lapangan basket dan bulu tangkis. Bangunan 2 diletakkan di area timur set karena terdapat area privat. Pada bangunan 2 terdapat toko atau retail, kafe atau kantin, dan kantor pengelola. Untuk konsep bentuk massanya sendiri terinspirasi dari sayap laron yang memiliki bentangan sayap yang cukup besar sampai melebihi tubuhnya. Alasan bentuk bangunan ini seperti bentuk sayap laron karena bentuknya yang melengkung dari pangkal sayapnya yang kecil sehingga ke ujung sayapnya yang besar, hingga dapat membentuk estetika yang bagus dan unik. Berikut adalah transformasi bentuk massa bangunan yang dimulai dengan bentuk kotak dari ukuran terkecil hingga terbesar. Lalu bentukan kotak itu mengikuti pola sayap laron. Bentuk kotak kan di awal dipus ke dalam hingga membentuk seperti sayap. Terus berikutnya penambahan bukaan dan ventilasi. Terus untuk bentuk
masa bangunan yang kedua disesuaikan dengan lahan yang akan didirikan bangunan. Bentuk awal di offset ke dalam dengan ukuran 5 meter, memberi kemiringan pada bagian atap. Kesimpulannya, membuat bentuk masa bangunan yang unik agar menjadi pusat perhatian di area lingkungan site. Konsep open space. Konsep open space, ruang dalam terhadap ruang luar. Fasad depan bangunan, sport hall, dan kantor dirancang dengan bukaan yang besar dan lebar, dengan penutup material kaca tempered yang transparan agar mendapatkan kesan ruang di dalam bangunan seolah-olah menyatu dengan ruang luar. Konsep open space, ruang luar, memaksimalkan lahan yang tersedia di dalam site agar tidak ada lahan yang tidak terjamah oleh pengguna. Membuat area sensori dan motorik playground menyatu dengan area sports atau olahraga, dengan meletakkan vegetasi atau pohon sebagai pemisah atau batasan area. Kesimpulannya, memaksimalkan lahan yang tersedia di dalam site dengan fasilitas yang saling terhubung satu sama lain. Konsep pencahayaan alami. Konsep pencahayaan. Orientasi bangunan diletakkan antara lintasan matahari dan angin. Bukaan-bukaan menghadap selatan dan utara agar tidak terpapar langsung sinar matahari. Membuat bukaan yang lebar untuk memaksimalkan pencahayaan alami yang masuk dari luar. Meletakkan pohon di area yang tidak perlu terlalu banyak terkena sinar matahari untuk mengurangi sinar matahari yang masuk. Dan untuk bangunan ini juga terbilang menghemat kebutuhan energi listrik, dikarenakan bagian utama fasadnya bermaterial kaca tempered glass yang transparan, sehingga cahaya pada siang hari dapat masuk ke dalam ruangan bangunan. Kesimpulannya, memanfaatkan pencahayaan alami dari sinar matahari. Sinar alami mempunyai banyak keuntungan. Selain menghemat energi listrik, juga dapat membunuh kuman dan meningkatkan kekebalan tubuh. Konsep pengkondisian udara. Konsep pengudaraan. Membuat bukaan ventilasi silang pada atap bangunan untuk memastikan sirkulasi udara dapat berjalan terus-menerus di dalam bangunan, sehingga udara kotor atau polusi di dalam ruangan dapat terbawa keluar bersama angin. Hal ini kemudian akan berefek langsung terhadap kesehatan pengguna. Kesimpulannya, membuat ventilasi silang untuk menghemat penggunaan listrik dan meningkatkan kualitas udara yang sehat. Konsep zonasi atau zoning. Untuk konsep zonasi, respon tapaknya tersendiri, yaitu ada area servis yang ditandai dengan warna oranye. Area servis diletakkan di sebelah utara agar memudahkan keluar masuk kendaraan, loading dock, dan tidak mengganggu pengguna publik. Terus ada area semi publik yang ditandai warna biru langit, yang diletakkan di sebelah utara berdekatan dengan pintu masuk kendaraan. Terus ada area publik yang ditandai warna merah yang diletakkan di sebelah selatan berdekatan dengan pintu masuk dan keluar kendaraan. Terus ada area privat yang ditandai dengan warna hijau
diletakkan di ujung sebelah timur side agar terhindar dari keramaian lalu lintas kendaraan. Terus ada warna abu yaitu jalan, dibuat melingkari tiap sudut side agar memudahkan akses kemana saja. Terus untuk vegetasinya tersendiri diwarnai dengan warna hijau stabilo, dibuat melingkari side untuk mengurangi polusi kendaraan dari jalan raya. Berikut adalah organisasi ruang zonasi. Dari pintu masuk kita bisa langsung menuju basement, bisa juga menuju lobby, playground atau toko retail. Dari lobby kita bisa masuk ke indoor sport atau bisa langsung juga ke kantor atau kantin. Dari kantor kita bisa langsung ke kantin atau kafe. Dari kantin atau kafe misalnya kita membawa kendaraan, bisa langsung ke pintu keluar. Dari pintu masuk kita bisa langsung ke playground, jogging track, skatepark, dan lapangan tenis. Terus ada pintu masuk servis yang langsung menuju ruang servis dan bisa juga menuju indoor sport. Kesimpulannya, memisahkan area publik dengan area privat. Konsep struktur. Untuk konsep struktur yang dipakai untuk bangunan hall menggunakan struktur baja karena sifatnya yang kuat dan kokoh, juga ramah lingkungan. Struktur dibuat melengkung untuk menambah nilai estetika pada bentuk bangunan. Pondasi yang dipakai yaitu pondasi raft atau rakit. Pondasi rakit sangat aman dari segi teknis, yaitu apabila terjadi penurunan tanah, maka seluruh pondasi akan turun bersama-sama karena menjadi satu kesatuan, maka meminimalisir kerusakan bangunan atau minim resiko untuk membahayakan bangunan di atasnya. Untuk strukturnya sendiri memakai struktur baja dan pipa baja dengan pelapis kaca tempered glass. Kesimpulannya, penggunaan material struktur yang ramah lingkungan. Konsep utilitas. Pertama-tama mechanical, electrical, plumbing, yaitu sanitasi. Dari PDAM menuju meteran, dari meteran ke tandon bawah, terus menuju pompa air. Dari pompa air bisa ke kamar mandi atau WC atau tandon atas. Terus ada fasilitas kebakaran, yaitu firefighting yang terdiri dari water sprinkler, fire hydrant atau hose rail, terus ada smoke detector, thermal atau heat detector. Berikut adalah organisasi panel listrik. Terus ada dari air dari sumur bisa menuju tangki air kebakaran sampai ke hidran luar. Dari tangki air bawah bisa ke pompa, dari tangki atas, hidran dalam, dan sprinkler. Ada limbah air kotor, yaitu sampah. Dari sampah yaitu dari PDAM ke bak sampah, dari bak sampah ke TPS utama, dari TPS utama menuju truk sampah.
Terus ada limbah air hujan, yaitu dari air hujan bisa menuju ke luar bangunan. Terus dari air hujan bisa dari bangunan, dari talang pipa ke resapan. Pembuangan air kotor atau limbah. Jadi air kotor atau limbah berasal dari dapur menuju ke bak penampungan, dari bak penampungan terus difilter ke resapan. Terus dari kamar mandi atau WC menuju bak penampung, dari bak penampung ke septic tank, terus menuju lagi ke resapan. Air bersih, sistem penyediaan air bersih, yaitu dari tandon utama ke pompa air, ke tandon bawah dan bawah ke sumber air. Terus dari tandon utama menuju ke fasilitas. Dari fasilitas itu bisa jadi dari dapur, kantin, atau sebagainya. Terus dari kamar mandi atau WC, dari tandon utama bisa ke pemadam kebakaran. Konsep sirkulasi. Sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki. Pintu masuk kendaraan berada di sebelah barat, tepatnya di Jalan Bungan. Dan pintu keluar kendaraan berada di sebelah timur atau selatan, tepatnya di Jalan Mahakam. Terus di sini juga tersedia pintu masuk area servis yang berada di sebelah utara. Terdapat sebuah gang dengan ukuran kurang lebih 4 meter. Terdapat pedestrian di dalam set atau tapak untuk pejalan kaki. Konsep konteks lingkungan. Konteks lingkungan, lokasi set berada di area komersil, pendidikan, dan pemerintahan, sehingga lingkungan yang tertata baik. Banyaknya vegetasi seperti pohon di area set sehingga membuat dampak positif untuk mengurangi dampak global warming dan mengurangi tingkat polusi yang disebabkan oleh kendaraan. Terdapat pedestrian di sekeliling set yang membuat area set tertata rapi dan nyaman. Sekian video presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.